Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Novia Stuti Putri Indrasari yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Praktis Menyunting, Panduan Belajar dan Berlatih Mematut Naskah Sehebat Penyunting Profesional. Kawan BRIN, buku ini merupakan salah satu buku dengan pengakses terbanyak di Penerbit BRIN. Di bulan Februari saja ada 1077 pengakses. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan Penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan Prin sekalian, kali ini tentunya saya tidak sendirian ya, karena saya akan berbincang dengan penulis buku Praktis Menyunting, Panduan Belajar dan Berlatih, Mematut Naskah Sehebat Penyunting Profesional, yang sekaligus menjadi narasumber di podcast kali ini. Ia adalah Pak Bambang Trimansyah atau biasa disapa Pak Bambang Trim. Yuk kawan Brim, langsung saja kita panggil Pak Bambang Trim. Baik, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Mbak Novi. Baik, Selamat pagi, kawan Brin. siap. Terima kasih Pak sudah menyapa kawan Brim. Bagaimana kabarnya Pak Bambang? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan secara singkat profil Bapak, Pak Bambang mungkin ingin memperkenalkan diri secara singkat Pak sambil menyapa kawan brand lagi Pak. Monggo silakan Pak. Baik, selamat pagi, kawan Brin. Selamat berjumpa. Mungkin tidak hanya di waktu Indonesia Barat ya, mungkin juga ada di Betul. daerah lain Indonesia atau bahkan di luar negeri. Saya sampaikan salam, salam kreatif. Saya Bambang Trimansyah atau sering menggunakan nama pena Bambang Trim. Jadi seiring dengan buku yang sudah diterbitkan dalam program akuisisi pengetahuan lokal, saya ini penulis sehari-harinya sebagai editor dan juga konsultan di bidang penerbitan. Kira-kira begitu, Mbak Novi. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah memberikan perkenalan singkat ya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kembali profil dan informasi terkait narasumber kita hari ini. Pak Bambang Trim mengenyam pendidikan formal ilmu penerbitan, tepatnya di program studi D3 Editing pada tahun 1991 dan S1 Ekstensi Sastra Indonesia tahun 1996 di Universitas Pajajaran. Sejak lulus tahun 1994 dari D3 Editing, beliau langsung terjun di industri penerbitan buku, baik sebagai penulis maupun sebagai penyunting. Pak Bambang telah menulis lebih dari 300 judul buku dalam berbagai jenis dan bidang, serta menyunting ribuan naskah. Wow, Pak Bambang juga telah menyelesaikan studi S2 Prodi Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina di tahun 2023. Oh, barusan lulus berarti ya Pak ya? Baru saja ya Pak ya? Wah, selamat ya Pak Betul. ya. Baik, dan kini Pak Bambang menjadi pendiri CV Penulis Profesional Indonesia dan merupakan orang Indonesia pertama yang merintis sertifikasi profesi untuk penulis dan editor berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pak Bambang Trim juga bergiat di Pusat Perbukuan Kemendikbudristek serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai narasumber kegiatan, konsultan, dan juga penulis buku. Beliau kini menjadi anggota Komite Penilaian Buku Teks Pelajaran sejak tahun 2022 di Pusat Perbukuan. Wow, sangat menginspirasi ya kawan Brin ya, banyak sekali prestasinya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung diskusi saja yuk bersama Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri, mungkin sebagai pengawal ya, kan kata orang tak kenal
Maka kita kenalan. Nah, ingin mengenal sosok Pak Bambang Trim yang lebih dalam lagi ya Pak ya. Eh, Mungkin Pak Bambang bisa berbagi cerita Pak, bagaimana sampai bisa berkecimpung di bidang penyuntingan dan mungkin juga berbagi kepada kawan BRIN. Ada alasan khususkah untuk Pak Bambang memilih berada di industri penerbitan dan bertahan hingga saat ini? Silakan Pak. Ya, cerita saya ini mungkin nanti saya cerita soal latar belakang pendidikan ya, karena saya linear atau orang yang mendapatkan pendidikan formal di bidang penyuntingan dan penerbitan secara khusus. Jadi SMA saya fisika sebenarnya, jurusannya A1, dan kemudian kuliah saya memilih waktu itu ITB ya, jurusan Teknik Industri. Nah, tapi ternyata saya gagal UMPTN. Hanya waktu itu di Universitas Pajajaran ada program di luar UMPTN, jadi program D3 editing. Nah, saya coba masuk ke situ walaupun saya nggak punya orientasi ini mau jadi apa ya editing ini ya, apa ada hubungannya dengan editing film gitu kan. Tapi dia berada di bawah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada saat itu ya. Nah, masuklah saya ke sana tahun 91. Jadi di semester pertama itu saya sudah jatuh cinta dengan bidang ini ya. Menarik karena mata kuliahnya itu kira-kira 50% bahasa Indonesia tapi 50% itu kuliah penerbitan. Jadi ada pengantar grafika, ada pengantar penerbitan, kemudian ada tipografi, ada juga peristilahan, macam-macam lah seperti itu. Nah, dari situ saya sudah tertarik, tapi dari kecil saya bukan penulis. Dan bukan juga penyunting, kan nggak ada anak SD yang bercita-cita jadi penyunting atau penulis gitu. Jadi SD, SMP, SMA praktis tidak menulis, tapi saya membaca, banyak membaca. Jadi situasi keluarga saya karena keluarga yang getol membaca buku, majalah dan sebagainya, saya terikut. Nah itu modal saya. Jadi sebenarnya kemarin ada yang nanya, Pak Bambang menulis itu bakat atau bukan? Bakat artinya di bawah sejak lahir ada gen penulis. Bukan gitu ya. Salah satunya kayak saya. Saya tuh baru menulis pas tahun 91 itu. Dan 3 tahun Mbak Novi nulis, 3 tahun ditolak. Gitu. Jadi kan ukuran penulis pada tahun-tahun 90-an itu dia berhasil kalau dia tembus media. Kalau sekarang kan enggak ya, banyak udah banyak ini apa media sosial, udah banyak blog jurnalisme warga gitu. Jadi orang mudah Betul. untuk menulis. Kalau dulu sulit. Kalau dulu dia harus tembus dulu media nasional. Nah, dari situlah awal ketertarikan saya. Orang bilangnya kecemplung gitu ya. Dan memang kalau ada survei di Amerika, itu 90% editor yang masuk ke dunia penerbitan itu nggak pernah cita-citanya jadi editor gitu ya. Jadi mereka kecelakaan dalam tanda petik gitu ya. Nah, termasuk saya gitu masuk, oh ternyata jatuh cinta, kemudian mendalami dunia ini. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang kecemplung, saya juga editor yang kecemplung juga Pak, sama seperti Pak Bambang Nah, ya. Iya betul. jadi kita Tapi hampir hampir sebagian besar ya. ya, 90% tadi ya Pak ya disampaikan Pak Bambang ya Iya, dalam penelitian ya. Oke, iya, baik. Jadi memang jarang dan bahkan profesi editor ini menurut saya juga masih belum semua orang paham ya ada profesi editor. Saya iya. ingat Pak, saya pernah perjalanan dari Jakarta ke Jogja seperti itu. Kemudian penumpang di sebelah saya bertanya, bekerja di Jakarta Mbak? Iya. Sebagai apa? Editor. Oh, auditor. Seperti itu. Jadi memang apa Ya. namanya? Belum banyak yang paham profesi Agak, editor itu seperti ya, apa ya. betul. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang informasinya. Kemudian Pak, Bapak kan sudah lama ya tadi berkecimpung di bidang penyuntingan ya. Apakah menurut Bapak Ya. dunia penyuntingan atau mungkin kita bilang industri penerbitan saat ini ya, ada perbedaan nggak sih Pak dengan dunia penyuntingan dan juga industri penerbitan di awal karir Bapak dulu? Ya tadi dia dia lebih menawarkan kemudahan. Jadi tadi saya Hmm, agak mundur sedikit. Editologi ini baru disebut editologi itu tahun-tahun 60-an ya. Tahun ya, 60-an. Jadi Cina duluan kemudian Jepang gitu kan. Mereka punya pusat studi penyuntingan. Itu karena publikasi itu makin beragam dan makin rumit.
Tuh. Sehingga kan tadinya dia nggak dianggap ilmu, dia dianggap keterampilan kan editing. Tapi kemudian akhirnya menjadi ilmu yang dia subnya ilmu dari ilmu penerbitan, publishing science. Publishing science sendiri dia cabang dari ilmu komunikasi. Jadi ya ini tidak banyak orang yang mendalami. Bahkan kita kan kalau kita lihat berapa kampus sih yang mengadakan studi penerbitan, hampir nggak ada kan, hanya tinggal di Ya, Polimedia satu ada di jurusan Indonesia ya Pak ya. penerbitan. Ya. Ya, kalau mata kuliah penyuntingan ada, tapi ada yang mata kuliah wajib, ada yang mata kuliah penyuntingan. Nah, industri penerbitan di Indonesia kan sudah ada sejak zaman POC ya, sejak Hindia Belanda, kemudian kemerdekaan, dia terus berkembang itu industri penerbitan. Tapi nanti mungkin saya akan cerita juga. Di samping industri penerbitan, yang notabene kita itu berada di kalangan penerbit ya, karena penerbit banyak ya, ada penerbit swasta, penerbit pemerintah kayak BRIN, atau penerbit universitas. Tapi saya memandang editor ternyata diperlukan juga di industri penulisan. Nah, industri penulisan ini lebih luas lagi, bukan hanya penerbit, tapi semua lembaga atau perseorangan yang memproduksi tulisan gitu. Nah, jadi situasi kalau dibandingkan dengan awal saya tahun 90-an, ya, waktu itu kan waktu kuliah tuh kakak kelas saya tuh cutting kalau sekarang ya bilang kita ini manusia langka gitu. Karena ya paling kan satu kelas itu hanya 30 orang, dulu banyak satu kelas itu ya, 30 orang. Tapi teman-teman saya juga yang misalnya masih eksis dari angkatan saya mungkin tinggal 2-3 orang aja dari 30 orang itu. Jadi nggak artinya pertama industri ini memang eh, tidak sebesar industri lain gitu ya. Tapi kalau kita bicara industri penulisan dia besar, dia luas gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun awal, masalah teknologi nih Mbak Novi, teknologi yang sangat berpengaruh dan media itu kan berubah dia ya, ada media daring sekarang. Nah, itu yang memperluas cakupan pekerjaan editor dan tuntutannya makin kompleks serta makin harus cepat gitu. Ya, misalnya kita mengelola media daring kan dalam hitungan waktu yang singkat itu harus memproduksi terus tulisan karena produksinya besar maka editornya juga harus bekerja sama bekerja keras kan untuk mengedit itu. Jadi perbedaannya hanya di perkembangan teknologi terutama juga kalau sekarang kita lihat AI dan sebagainya itu ya. Ya. Artinya juga sebagai editor kita juga terus harus menerus belajar ya Pak ya. Siap terhadap perubahan-perubahan ataupun disrupsi-disrupsi yang tadi muncul ya Pak ya. Betul, karena kalau saya kan Mbak Novi Gen X ya. Saya lahir tahun 72-an, tahun 70-an. Dan saya disebut imigran eh, native gitu ya. Jadi orang yang dari mesin tik ke komputer. Saya ingat betul itu, tahun 91 saya di D3 Editing, kami masih dapat mata kuliah mengetik 10 jari dengan mesin tik nih. Menarik. Tapi begitu tahun 93 menjelang lulus, kami harus belajar komputer waktu itu WordStar. Saya ingat tuh. Jadi itu ada gegar budaya kan? Ya betul. Jadi beralih gitu ya, beralih. Nah, saya termasuk karena saya berada di industri penerbitan, saya nggak bisa stuck gitu ya, berhenti gitu ya. Jadi pada saat itu saya sudah mulai belajar desain. Waktu itu ada PageMaker ya, Adobe PageMaker yang sekarang jadi Adobe InDesign. Itu saya Oh belajar ya. sendiri tuh. Ya, kemudian tahun-tahun 2000-an mulai internet. Nah, itu belajar terus. Nah, sampai sekarang pun misalnya saya sangat mengikuti gitu perkembangan. Ya, saya masih bisa mendesain dengan InDesign. Kemudian ada Canva dan ada lagi teknologi kecerdasan buatan. Karena kalau tidak begitu, kita sebagai editor agak tertinggal nanti dari Betul. anak-anak muda sekarang ini, yang terutama Gen Z ya, yang sudah canggih gitu. Gitu. Ya. Ya. Baik-baik. Terima kasih.
Tadi Pak Bambang sudah menjelaskan beberapa hal yang menarik ya di dunia penyuntingan maupun penerbitan, dan saya lihat tadi juga editor itu berarti luas juga ya Pak ya, artinya tidak hanya di dunia penerbitan dibutuhkan, tapi tadi disebutkan di dunia kepenulisan juga seperti itu kan. Ya, Jadi sebenarnya ya, cukup fleksibel ya gerak langkah seorang sangat. editor Ya, seperti itu. sangat. Nah, Ya. ada nggak Pak satu pengalaman yang paling menarik yang mungkin bisa dibagikan ke penerbit BRIN gitu ya, dari Pak Bambang, yang terkait dengan dunia penyuntingan ataupun penerbitan? Ya, jadi ruang lingkup saya waktu kuliah di D3 Editing itu ruang lingkup penerbitan buku dan penerbitan media massa. Ya. Jadi kami hanya berpikir bahwa kami akan bekerja di penerbit koran, majalah, atau penerbit buku. Tapi begitu saya eh, setelah 10 tahun lah saya lulus ya. Karena saya waktu lulus pertama langsung di penerbit buku gitu ya. Kemudian berpindah-pindah penerbit. Nah, ini kaitan dengan pertanyaan Mbak Novi pengalamannya. Jadi ini beberapa saja pengalaman. Suatu ketika saya dikontak oleh sebuah perusahaan asuransi besar, ya perusahaan asuransi swasta, Pak Bambang bisa nggak mengedit dokumen asuransi? Itu ada 400 dokumen, ya. Mulai dari polis, surat, ya. Jadi saya bekerja 3 bulan ngantor di sana, tapi nggak setiap hari. Mengedit dokumen karena dokumen itu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar supaya tidak multitafsir, dan itu perintah dari OJK pada saat itu. Nah, ini yang maksud saya industri penulisan. Jadi bukan bukan industri penerbitan, tapi industri asuransi. Saya itu 2 kali kalau di asuransi itu ada satu lagi asuransi syariah. Perbankan juga demikian sama gitu ya. Nah, satu lagi pengalaman ketika saya diminta untuk mengedit laporan di salah satu lembaga strategisnya TNI. Jadi militer. Dan laporan itu laporan ibaratnya laporan rahasia karena akan disampaikan ke Panglima kan. Jadi jenderal itu menghubungi saya, direkturnya, kepalanya lah. Pak Bambang, saya pusing nih baca baca laporan dari yang dibuat oleh stafnya kan gitu ya. Eh, dan laporan itu harus disamakan gitu. Nah, maka saya pun bekerja sebagai editor di situ. Nah, ini yang saya mau perlihatkan. Nah, kita tidak berpikir bahwa editing itu hanya ada di dunia penerbitan. Penerbitan, betul. Ternyata ya, ternyata semua itu memerlukan, sampai kemudian saya membuat salah satu apa ya Mbak ya, semacam pernyataan lah. Tidak ada satupun bidang di dunia ini yang dapat lepas dari tulis menulis. Jadi Wah, kalau ya kita betul. ibarat, nah, Mbak Novi kan diibaratkan di universitas kan ada fakultas. Fakultas ada jurusan kan, sampai prodi. Ya, Nah, ya, fakultas mana yang tidak menulis? Nggak ada kan? iya. Nggak ada istilahnya, mau lulus aja tulis skripsi dulu, menulis ya Pak ya, Iya kan, semua fakultas. mahasiswa. Makanya Betul. seorang editor, dia bisa sangat fleksibel tadi ke bidang apapun. Ya. Jadi, apalagi kalau dia punya satu bidang keilmuan yang dia kuasai, misalnya kimia gitu kan, jadi editor kimia gitu ya. Nah, itu ada sahabat saya dulu staf editor di sebuah penerbit, dia lulusan kimia. Jadi Kemudian dia masuk editor. melamar ke KPK. Melamar ke Hmm, KPK. oke. Nah, kenapa diterima KPK? Salah satunya karena dia punya background editor. Oh, baik. Kan Wow, ini ya, menarik sekali. nah, KPK kan nggak ada hubungannya dengan kimia Iya, kan? betul, betul, betul. Nggak ada hubungan dengan kimia. Tapi karena punya pengalaman sebagai editor, kemudian direkrut, dan beliau memang berada di pendidikan. Pada saat itu ada namanya Dikiannya sebenarnya, pendidikan dan pelayanan masyarakat. Karena pendidikan itu pasti memproduksi tulisan, apalagi kalau humas gitu ya, itu pasti memproduksi tulisan. Gitu Mbak Wow, Novi. menarik sekali. Baik, baik. Terima kasih, Pak Bambang. Eh, saya akan melanjutkan ke pertanyaan saya berikutnya, Pak. Kita kan sebagai editor, bisa dibilang kita adalah partner penulis ya, Pak ya. Artinya kita yang mendampingi penulis sampai akhirnya buku itu bisa dinikmati oleh pembaca. Tentunya dalam proses pendampingan dan proses penerbitan itu kan
mungkin ada riak-riak kecil seperti itu Pak ya, termasuk ketika kita menyampaikan saran-saran perbaikan yang sebenarnya konstruktif ya, tapi kan belum tentu penulis itu mau menerima dengan lapang dada ya Pak ya, semua coretan. Kalau dulu kan masih pakai bolpen merah ya Pak ya, kalau sekarang mungkin on screen editing istilahnya ya. Nah, ada nggak Pak kiat atau strategi dari Pak Bambang ya dalam menyampaikan hasil-hasil atau saran-saran konstruktif kepada penulis sehingga penulis itu bisa menerima meskipun ada perbedaan pandangan. Ya, di sini editor itu perlu kemampuan keterampilan berkomunikasi ya. Salah satunya negosiasi dan diplomasi. Ya, negosiasi dan diplomasi. Nah ini kalau editor itu ada kan editor gitu, dia introvert, gitu. Sebenarnya nggak bisa editor introvert karena dia kecuali editor dia copy editorannya ya penyunting naskah. Tapi kalau dia dibebankan juga dengan akuisisi naskah dan sebagainya, dia harus komunikasi. Nah, saya mengutip Pak Musuk NSD, dalam bukunya apa? Bukunya penyuntingan naskah itu ya, buku pintar penyuntingan naskah. Tapi kemudian saya membuat istilah sendiri. Penulis itu kan ada 3 L gitu. Ada penulis yang lemah, ya. Penulis lemah ini kalau kita berhadapan kita serba salah gitu. Pak, ini bisa diedit nggak? Nah, bisa diperbaiki nggak gitu ya, revisi. Wah, pokoknya saya percaya sama Pak Bambang lah pokoknya. Pak Bambang kan editor ahli gitu ya. Jadi dia menyerahkan semua sama kita gitu ya. Dengan alasan tidak mau mengubah kan gitu ya. Nah, dia lemah gitu ya. Atau dia sudah tidak tahu apa yang mau dia revisi. Kemudian ada penulis liar. Nah, ini yang mungkin yang Mbak Novi yang perlu kemampuan untuk diplomasi dan negosiasi. Nggak mau diedit karena merasa dia lebih berpengalaman dari kita dan sebagainya. Nah, yang enak itu penulis yang luwes. Nah, dia nerima masukan, diskusi. Jadi sebagai editor, ketika kita, terutama editor pemula ya, menghadapi penulis itu memang harus pandai-pandai gitu ya. Bertanya, kemudian memberikan saran. Ada satu kuncinya Mbak Novi. Kunci yang selalu saya pegang, saya harus menulis. Dan tulisan saya harus dipublikasikan. Kalau bisa saya juara. Saya kayak gini lah pengetahuan. Saya ikut program pengetahuan akuisisi lokal, harus masuk gitu kan. Mengapa demikian? Itu akan menimbulkan respek penulis kepada kita. Nah, mohon maaf ya, kelemahan teman-teman editor itu nggak nulis, lupa dia. Jadi dia harus publikasi, termasuk artikel ilmiah gitu. Jadi begitu berhadapan, ini beberapa nih waktu saya bekerja di sebuah penerbit buku teks, saya harus negosiasi nih, negosiasi masalah royalti dan sebagainya. Nah, enaknya ya karena mereka mengenal, oh Pak Bambang juga bukunya lolos gitu kan, di misalnya di pusat perbukuan. Mereka respect gitu waktu kita diskusi dan saya menghormati mereka juga, tidak langsung jemawa gitu ya. Wah, saya ini juga penulis nggak gitu. Jadi modal kita negosiasi diplomasi, diplomasi tadi kita harus punya karya. Nah, kalau kita nggak punya karya, misalnya ginilah, kita mau ngasih masukan tentang buku gitu ya. Nanti penulisnya nanya, Pak Bambang udah pernah nulis buku belum? Nah, kalau tadi kan agak ngeri ya Mbak Novi. Misalnya, oh Pak Bambang udah nulis 300 buku, ya pasti ngeri gitu kan. Iya, Jadi sudah terbukti. portofolio. Nah, portofolio tulisan kita harus diperbanyak tetap. Kita jangan jangan asik menyunting, nggak menulis gitu. Iya, betul-betul. Berarti ini ya Jadi Pak ya, pasti akan jadi apa? kita Betul. harus membiarkan tulisan kita disunting oleh orang lain juga ya Pak ya. Jangan hanya menyunting tulisan orang lain ya. Ya, ya. Nah, Oke, mungkin kan oke. teman-teman BRIK juga punya pengalaman kan menyunting tulisan saya gitu. Iya Mungkin Pak. ada yang segan gitu kan. Oh, betul Tapi Pak. dalam posisi Mm-mm. ini saya penulis, saya harus disunting gitu kan. Ya, ya. Nggak mungkin. Ini juga ada pertanyaan Pak Novi gitu ya. Pak, dia kan penyunting nih. Pak, boleh nggak saya nulis Ya. buku tapi penyuntingnya saya? Gitu ya. Saya bilang,
Ya nggak boleh itu jeruk makan jeruk. Saya bilang. Iya, ya. Nanti ditulis sendiri, disunting sendiri, diterbitin sendiri lagi, dibaca sendiri Betul. juga. Nanti di layout, di desain sendiri juga Iya, gitu. iya, betul-betul. Ya. Baik, baik. Wah, menarik sekali. Baik, Pak Bambang. Selanjutnya kita akan mengupas tentang buku terbaru dari Pak Bambang ini ya Pak ya, berjudul Taktis Menyunting, Panduan Belajar dan Berlatih Mematut Naskah Sehebat Penyunting Profesional. Nah, tadi dari beberapa obrolan kita sebelumnya sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan Pak Bambang itu ada juga atau bisa ditemukan di dalam buku ya Pak ya, termasuk tadi sejarah, terbitan penyuntingan, itu kan sempat diulas ya di bagian pertama buku Bapak atau di bagian awal seperti itu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait buku Bapak ya. Yang pertama mungkin Pak, apa yang menjadi inspirasi atau mungkin latar belakang Pak Bambang untuk menulis buku taktis menyuntik ini Pak? Ya, saya kan salah satu aktivitas saya mengajar ya, Mbak Novi. Sebelumnya saya menjadi dosen di Polimedia, mengampu mata kuliah penyuntingan. Tapi sebelum itu lagi saya di alma mater saya pernah juga di Politeknik Negeri Jakarta. Terus saya juga aktif melatih gitu ya. Nah, seringkali kan bentuk bahan ajarnya itu hanya berupa presentasi, slide ya. Kemudian hanya berupa handout gitu. Sehingga saya tergerak untuk membukukan yang dasar nih. Sebenarnya buku ini sangat dasar gitu ya. Sangat dasar bagi editor pemula. Tapi mungkin ada juga editor yang udah lama, oh baru tahu gitu ya. Baru tahu basis teoretis ilmu penyuntingan ini gitu ya. Jadi saya menggunakan sumber-sumber terkini, terutama sumber dari luar ya. Kenapa dari luar? Karena sumber dari dalam sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau Mbak Novi kalau lihat, buku editing tahun 80-an, 90-an lebih banyak daripada buku editing sekarang. Ya. Jadi tahun 80-an 90-an masih ada ahlinya itu ada Pak kalau sekarang masih ada Pak Musuk NST ya. Dulu ada Pak Hasan Pambudi, ada Pak Ajat Sakri, ada Ibu Sophia, ada Pak Dadi Pakar. Mungkin kalau saya sebutin udah nggak kenal anak-anak sekarang kan gitu ya. Nah, Iya mereka fokus Pak. ya, mereka fokus dulu di bidang banyak meriah. Tahun 80 90-an itu meriah. Ya, bahkan kursus penyuntingan pertama itu diadakan IKP DKI itu tahun 80-an, awal-awal 80-an. Sejak itu nggak ada lagi. Nah, agar mata rantainya tetap tersambung, terutama pada generasi muda ini tertarik untuk menjadi editor, sebenar-benar editor, maka saya menyusun buku taktis menyunting ini, ada teorinya sedikit dan ada banyak praktiknya gitu. Kira-kira begitu, Mbak Novi. Baik, baik. Menarik, Pak. Saya juga kebetulan kan saya menjadi penanggung jawab naskah ini ya, Pak ya. Ketika awal saya menjadi editor akuisisi, saya membaca dan ikut terlibat dalam proses penilaian buku ini. Kemudian juga hingga sampai proses akhir saya juga terlibat ya karena ikut membaca atau menjadi proofreader ya buku Bapak gitu. Dan saya sepakat sekali sih memang apa namanya banyak hal yang tadi meskipun Pak Bambang bilang ini buku sebenarnya ditujukan untuk editor pemula gitu ya. Tapi ketika saya membaca itu saya seperti diingatkan kembali Pak terkait dengan teori-teori penerbitan, Ya, penyuntingan seperti itu ya. Dan saya banyak belajar. Jadi saya merasa wah ini ketika saya mendapatkan naskah ini saat menjadi editor akuisisi, ini naskah yang kita bilang permata nih, belum banyak gitu ya, belum banyak buku ya, semacam ini ya, diterbitkan. Apalagi kami bisa membuka akses luas-luasnya, jadi ada pembaca yang bisa menikmati buku ini secara gratis gitu. betul. Jadi saya bisa bilang buku Bapak ini istilahnya mengisi gap literatur lah ya di dunia penyuntingan di Indonesia seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah menulis buku komprehensif ya. Saya rasa ini dan mungkin buku ini juga Belum dimaksudkan untuk komprehensif itu. belum ya Pak ya. Belum Oh, berarti komprehensif itu, Mbak Novi. berarti nanti akan ada buku-buku berikutnya ya Pak ya. Ya, rencana Harapannya saya ya Pak ya. ada satu buku yang nanti mungkin sekitar 400-500 halaman gitu. Wah, Tapi baik. Kami dia harus menunggu itu lebih, Pak. betul, lebih ke studi kasus kalau itu. Oke, Studi kasus baik-baik. Ini penyunting. banyak teori-teori ya dan juga praktik ya. Karena kan di Betul. buku Bapak itu praktik penyuntingan fiksi, non fiksi itu kan juga diulas ya. Jadi Ya, sebenarnya
pembaca bisa belajar secara mandiri, belajar praktik langsung juga ya Pak ya dari buku yang Bapak susun ini ya Pak ya. Ya, tadi saya bilang karena untuk pemula, karena memang nggak mendalam. Misalnya penyuntingan fiksi kan cerpen gitu ya. Ya, Belum ke novel, masih betul, betul, sebatas betul, cerpen. betul. Tapi prinsip yang digunakan sama gitu ya, prinsip penyuntingannya sama. Ya. Oke, baik. Menurut Pak Bambang, sebenarnya kalau saya ditanya nih, bagian mana dari buku Bapak yang paling menarik? Kalau saya hampir semuanya penting dan menarik sih Pak, tapi bagi Bapak nih sebagai seorang penulis bukunya ya, menurut Bapak mana bagian buku yang paling menarik dan mungkin paling dibutuhkan oleh seorang editor pemula? Di bagian yang praktek, karena itu paling, menurut saya paling sulit pada saat itu. Jadi gini loh, kadang-kadang kita mau menampilkan sesuatu yang sederhana, malah lebih sulit gitu. Itu sama Mbak Novi. Orang menganggap menulis buku anak misalnya, itu mudah, sederhana kan, kalimatnya satu, dua, tapi ternyata sulit gitu ya, untuk menampilkan kesederhanaan yang semua orang dapat apa ya, dapat mempelajarinya. Jadi pada buku ini memang kalau yang apa ya, sejarah, teori penyuntingan itu sesuatu yang mungkin ada ya kita temukan di sumber lain atau sudah diulang-ulang. Misalnya kan 7 aspek editing gitu kan. Satu adalah keterbacaan, misalnya kedua konsistensi. Nah itu sudah sering diulas. Nah yang justru praktiknya ini yang saya mendapatkan itu dari pengalaman mengajar. Kalau nggak mengajar mungkin buku saya eh, kering ya. Tapi karena mengajar, saya mendapatkan persoalan di mahasiswa saya, di ini. Nah, itu yang saya bawa ke dalam buku ini, terutama praktik untuk menyunting naskah yang pendek. Karena naskah itu kan ada pendek, menengah, panjang, gitu ya. Nah, buku ini orientasi naskah pendek masih semuanya. Ya, pendek aja sudah sedemikian sedemikian rumit menurut saya, ya. Apalagi kalau udah naskah panjang seperti misalnya mengedit buku gitu ya, atau mengedit monografi, atau mengedit kamus, itu udah lebih rumit lagi gitu. Baik, Pak Bambang. Mungkin sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan proses penerbitan buku taktis menyunting ini ya Pak ya di penerbit Brin. Ya, Kan prosesnya ada beberapa langkah yang harus Pak Bambang ya. ikuti. Termasuk juga ada proses penilaian ya Pak ya. Ada proses penilaian atau penelaahan sejawat. Nah, menurut Pak Bambang, bagaimana, apakah memang itu proses yang penting untuk dilakukan dan bagaimana proses tersebut berlangsung? Mungkin Pak Bambang bisa menceritakan kepada kawan BRI. Ya, review sejawat untuk buku ilmiah itu penting ya, bahkan mutlak harus dilakukan. Di samping ada editor kan. Nah, kalau review sejawat ini kan artinya sejawat kita yang juga berkecimpung di dunia itu melakukan review gitu ya, melakukan review. Dan itu sangat membantu saya, meskipun tidak semua saran, karena kita kan nggak komunikasi kan, karena review sejawat ini eh, blind review ya, saya nggak tahu siapa yang mereview. Eh, ada sesuatu yang salah, apa bukan salah, jadi orientasinya beda. Misalnya kemarin yang di buku taktis ini, eh, sejawat saya minta saya menjelaskan penyuntingan buku. Nah, coba kan Mbak Novi tadi tahu, orientasi saya bukan buku, naskah pendek. Karena kalau buku berbeda lagi. Jadi buku sudah akan penyuntingan anatominya saja sudah akan panjang gitu. Nah, nantilah saya akan buat satu buku lagi tentang khusus penyuntingan buku. Kalau dibilang ada penulis penyunting pemula langsung masuk sunting buku, itu sebenarnya bagi saya ya, karena saya mengajar gitu, jangan dulu diberi buku. Jadi dia harus diberi naskah pendek dulu. Jadi naskah buku itu sudah rumit, nah, kecuali memang langsung diterjunkan oleh penerbit untuk menyunting buku, tapi tingkat kesalahannya mungkin tinggi. Nah itu satu dari. Jadi di hari review sejawat ini ada yang tidak saya saran yang bisa saya terima banyak, yang tidak saya terima hanya beberapa gitu. Jadi karena mungkin tidak ada, kita kan memang nggak boleh berkomunikasi gitu ya. Dia biarkan dia mereview, bebas dari intervensi saya mungkin kan nanti kan gitu ya. Nah,
Ini nanti sih kasusnya ada buku kedua saya kan yang juga review sejawatnya besar, bahkan sampai merombak. Tapi saya berterima kasih. Itu buku tentang monografi nanti ya. Gara-gara itu Mbak Novi saya jadi baca lagi kan, mencari sumber lebih banyak lagi. Nah, buku itu awalnya 70 halaman, menjadi sekarang 140 halaman. Kali lipat ya Pak ya, Ya, 2 kali lipat tebalnya dua ya. kali lipat. Jadi memang ternyata memang harus clear gitu ya. Harus clear, termasuk dalam soal taktis penuntingan ini ada hal-hal yang bantuan dari review sejawat. Jadi mutlak kalau di buku ilmiah. Mungkin kalau buku populer nggak ada ya review sejawat ya. Tapi kan itu juga saya ingatkan kepada teman-teman yang ikut akuisisi pengetahuan lokal, itu nanti ada review sejawat. Dan karena ini ahli yang sama-sama ahli, jadi kita di situ akan dibantu untuk mendapatkan saran kan, untuk mendapatkan komentar, perbaikan dan bukan harus diikuti maksud saya, itu harus dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tidak setuju juga harus ada argumentasi. Jangan tidak misalnya gini ya, ada daftar komen gitu ya, saran, tapi nggak kita apa-apain gitu ya. Nggak kita jawab misalnya gitu ya, itu juga nggak bagus gitu. Jadi review sejawat itu perlu. Bahkan mungkin bisa satu orang, bisa dua orang ya untuk melakukan review ini. Nah, saya Sebagai termasuk kan dalam posisi saya Mbak Novi, saya kayak editor gitu ya, ya, reviewer juga gitu ya, berarti anggota komite penilaian. Tapi begitu saya jadi penulis, saya jadi penulis. Saya nggak jadi penyunting, nggak jadi reviewer. ya, ya betul-betul. Jadi Nah itu menanggalkan itu baju-baju itu ya Pak ya, dan memakai baju betul penulis betul. istilahnya ya Nah Pak ya. itu namanya jiwa ya, keyakinan. Nah, jadi kita menempatkan diri itu benar gitu loh. Ya. Kan nanti kalau gitu, wah takut nyunting punya Pak Bambang gitu kan. Padahal belum tentu saya nggak ada salah. Pasti ada salahnya gitu. Gitu Mbak Novi. Baik, baik. Ya, ini saya menuju ke pertanyaan saya selanjutnya Pak. Jadi takut menyunting naskah gitu kan. Eh, saya kemarin kan sempat menjadi leader naskah Bapak ya. Pak Bambang masih masih bisa mendengar suara saya Pak? Ya, Pak Bambang, izin saya lanjutkan ya Pak ya. Jadi kemarin Ya, kan buku ini tentu menjadi suatu hasil praktik terbaik penyuntingan ya yang telah Pak Bambang lakukan atau implementasikan. Tapi ketika masuk ke penerbit BRIN tentu harus melalui proses penyuntingan juga di penerbit BRIN ya. Nah, apakah ada pengalaman menarik Pak ketika buku ini, apalagi ini buku tentang penyuntingan ya Pak ya, kemudian melalui proses sunting di penerbit BRIN? Atau adakah masukan, saran, perbaikan tentang proses penyuntingan di penerbit BRIN sendiri Pak? Monggo silakan Pak. ya. Jadi penyuntingan di BRIN cukup baik gitu ya, karena komunikasinya terjalin bagus ya, bagus, aktif gitu ya. Kemudian kalau dibilang hal-hal baru, sebenarnya hal-hal biasa dalam penyuntingan. Salah satu yang sering saya lakukan tuh salah tik pasti itu, salah tik itu ya. Karena kadang saya juga membaca itu kalau udah 3-4 kali membaca kan jenuh tuh. Jadi apa kadang-kadang terlewat. Kedua yang bagus juga dari BRIN korespondensi. Jadi kalau di dalam penyuntingan itu ada yang disebutnya korespondensi atau navigasi. Jadi keterhubungan antara yang saya kutip dengan daftar pustaka, misalnya daftar rujukan gitu ya. Nah di sini memang salah satu hal menarik adalah karena BRIN menggunakan Chicago Manual of Style dan APA. Jadi kadang-kadang ini mana yang mau dipakai gitu kan. Kalau Cicego begini, kalau EPA tapi itu membuat saya mempelajari lagi ya. Buku yang tebalnya ratusan halaman itu kan, Cicego Manual of Style kan yang edisi ke-17 sampai 1000 lebih gitu kan. EPA sampai ini. Jadi ingin apa ya mendapatkan benar yang dimaksud BRIN untuk sitasi terutama sitasi. Nah itu yang saya kalau di taktis ini kan saya menggunakan Cicego. Kalau yang nanti monografi itu saya gunakan APA. Ya, sebenarnya
Dua-duanya sih bisa digunakan karena kan Cicego itu fokus ke buku, kalau APA fokus ke jurnal ya, kebanyakan jurnal ilmiah. Tapi benar. Jadi saya misalnya ini ya, hal baru gitu ya. Saya tahu bedanya daftar pustaka sama daftar rujukan, reference. Tapi saya terus terang baru tahu bahwa APA tidak mengenal daftar pustaka. Nah, itu dari Brin kan, dari teman-teman Brin. Oh, APA hanya mengenal daftar rujukan. Jadi, oh iya benar gitu kan. Tapi kalau Cicego Manual of Style dia boleh bibliografi gitu kan, boleh juga reference. Nah, ini yang memang kalau di penulisan nggak terlalu didalami kan. Makanya Mbak Novi kalau kita tanya penulis bedanya kata pengantar, prakata, yang nggak peduli mereka. Oh sama aja gitu ya. Daftar khusus. Tapi bagi editor nggak boleh. Editor Betul, harus Pak. tahu perbedaan. Itu yang poin positif dari program akuisisi pengetahuan lokal ini. Jadi ini program yang proses penerbitannya mengikuti alur standar gitu. Jadi kalau rekan-rekan penulis pengen punya pengalaman bekerja sama dengan penerbit yang prosesnya tadi lah ada review sejawat, ada beberapa kali pertemuan ya kita di Zoom itu, ada komunikasi soal penyuntingan dan proofreadingnya, ini baik sekali gitu ya. Nah, tapi tadi Mbak Novi, nggak baiknya apa? Kalau penulisnya nggak terbiasa, ya pasti ada kan? Dia Iya, Pak. tertatih itu, Betul. Prosesnya tertatih-tatih. lama Lo kok gitu kayak ya, gini? Pak ya. Oh, lo kok kayak gini ya Betul, gitu. betul. Iya, betul, Pak. Betul, Ya, Pak. Betul sekali, Pak. Saya sepakat, Pak. Karena ya tadi ya Pak ya, disebutkan Pak Bambang ada 3 tipe penulis gitu ya. Tadi yang lemah, liat, luas seperti itu. Kalau seorang editor ya, kan pasti tipe favoritnya yang ketiga ya Pak ya, yang luas gitu ya Pak ya. Tapi memang tidak bagus. tidak selalu mendapatkan tipe yang luas gitu ya. Jadi betul Ya. karena tidak semua penulis paham bahwa proses penerbitan itu ada banyak yang harus dilalui gitu ya. Baik-baik Pak. Eh, Pertanyaan saya Tapi berikutnya saya Pak. nggak kapok, Mbak Novi. Nggak apa ya Pak ya? Nggak Mas kapok. Saya udah berarti, udah masukin berapa judul itu. oh iya baik ya. Kita tunggu nih Iya. buku-buku berikutnya untuk bisa diakses oleh kawan Brain. Baik Pak Bambang. Menurut Pak Bambang, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjadi seorang penyunting profesional? Dan mungkin Pak Bambang ada saran nih bagi kawan Brain yang ingin terjun sebagai seorang penyunting profesional. Silakan Pak. Baik, jadi profesional itu hubungannya dengan kompetensi ya. Nah, kalau kita lihat kompetensi itu ada knowledge, skill, dan attitude. Syarat sesuatu disebut profesi atau dia menjadi profesional, pertama dia melaksanakannya sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik. Yang kedua, profesional itu memerlukan keterampilan. Jadi itu tadi perbedaan antara amatir dengan profesional. Kalau di dunia olahraga jelas gitu ya, ada golf amatir, golf profesional. Kalau amatir itu melakukannya hanya untuk hobi, bersenang-senang. Kemudian ada juga amatir dalam arti negatif, dia belum mahir gitu, jadi disebut amatiran. Nah, tapi kalau profesional, dia pasti punya keterampilan khusus. Nah, yang ketiga ini yang agak sulit, Mbak Novi. Teman-teman itu paling sulit tuh. Profesional itu berbayar. Jadi ketika disebut misalnya nih, eh, Pak Bambang berapa ya honor saya? Lah, yang tahu kan Anda gitu kan. Pak, kadang ada teman saya nih harga pertemanan gimana? Itu nggak profesional saya bilang. Profesional tuh tetap punya harga tapi Anda kasih diskon gitu aja gitu kalau teman. Oh, harga saya mengedit 50.000 per halaman, tapi karena teman saya kasih diskon gitu. Nah, itu tetap menjaga tarif kita gitu. Jadi, nah di Indonesia ini tantangannya Mbak Novi nggak jelas tarifnya. Ya termasuk di standar biaya umum misalnya di pemerintahan nggak ada itu tarif penyuntingan berapa itu belum ada gitu. Nah ini memang kerja asosiasi. Jadi asosiasi editor dia harus mengeluarkan kalau di luar negeri itu di Amerika misalnya ada writers market kan. Jadi itu harga semua penulisan dan penyuntingan gitu. Nah profesional itu salah satunya kita bisa menghargai diri kita termasuk menentukan tarif dari penyuntingan. Jadi tiga itu sih yang paling krusial sebenarnya memahami standar kaidah dan kode etik ya. Maka editor baru itu kan mungkin
eh, tidak mengakses standar dan kaidah misalnya atau kode etik gitu ya, sehingga beberapa publikasi itu masih diragukan gitu penyuntingannya. Yang kedua ya tadi dia perlu keterampilan ya, memang jam terbang ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi editor, itu dianggap editor muda kan. 5 tahun editor madya, kemudian di atas 15 tahun baru editor mahir gitu ya. Nah itu juga sangat berpengaruh. Kira-kira begitu Mbak Novi. Baik-baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin mengulik tentang program akuisisi pengetahuan lokal ya, yang akhirnya membuat buku ini bisa dinikmati oleh pembaca secara luas. Mungkin Pak Bambang bisa bercerita, Pak, bagaimana awalnya Pak Bambang mengetahui tentang program akuisisi ini, kemudian apa yang akhirnya membuat Pak Bambang tertarik nih untuk mengirimkan karyanya ke penerbit BRIN? Jadi sejak awal diluncurkan tahun berapa itu Mbak? 2020 ya kalau nggak salah. Ya, betul Pak, Nah, saya 2020. sudah tahu, tapi belum mengikuti ya karena belum ada karya yang mau saya ajukan. Tapi setelah 2000 masa pandemi itu kan saya jadi banyak nulis buku ya. 2000 saya pakai pola yang bukunya sudah terbit dulu, bukan dari naskah awal ya. Karena kan akuisisi dua ya, boleh naskah awal, kemudian boleh buku yang sudah terbit. Nah, saya baru ikut tahun mungkin tahun ketiga penyelenggaraan ya gitu. Saya ikut, ya tahunya dari banyak lah dari media sosial, dari rekan-rekan BRIN juga gitu ya. Jadi bahkan saya juga mengajak tuh mempromosikan untuk walaupun saya tahu misalnya banyak peminatnya tapi yang lolos mungkin sedikit gitu ya. Karena standar BRIN kan standar tinggi gitu ya. Ya memang standar mutunya harus ada gitu ya. Nggak bisa sembarangan masuk. Tapi itu juga memperlihatkan bahwa perlunya penulis kita itu dibina gitu ya, dilatih untuk bisa menulis buku ilmiah yang secara baik dan benar. Jadi saya positif sekali dengan akuisisi pengetahuan lokal. Salah satunya juga ada pertanyaan begini, Pak Nopi. Itu kan nanti walaupun ada kompensasi ya dari BRIN, tapi buku kan jadi open access yang bentuk daringnya ya. Nah, bentuk cetaknya saya masih bisa publikasikan atau masih bisa dijual. Kalau ditanya sama saya, Pak Bambang dengan kompensasi yang disiapkan BRIN itu cocok nggak gitu kan? Atau pas nggak gitu? Nah, saya bukan itunya, saya bilang. Justru saya senang dengan open access-nya. Nah, banyak orang yang bisa mengakses. Nah, tadi saya baru tahu dari Mbak Novi, ternyata yang aksesnya udah hampir 1000-an lebih ya, saya nggak tahu soalnya. Jadi itu memuaskan jiwa kita kan gitu ya, memuaskan apa batin kita. Oh banyak nih orang yang mendapatkan manfaat. Nah itu selalu saya juga ke teman-teman penulis karena kita punya komunitas juga menekankan ya open access itu memberi akses publik secara terbuka untuk mengakses pengetahuan gitu ya. Jadi biarkan saja. Makanya kenapa saya juga ikut terus gitu ya pengetahuan lokal ini karena ya biarin aja gitu. Orang mudah mengakses. Oh Pak, nanti kalau orang mengakses daring PDF-nya dapat, kemudian misalnya ini ya, kemudian dia tidak membeli buku cetaknya, ya nggak masalah saya bilang. Tapi secara perilaku, gitu, orang itu kalau udah punya daring pengen punya buku cetaknya gitu ya. Dan itu ada beberapa yang sudah nanya gitu ya. Kedua, Pak itu nanti kalau dicetak orang, kemudian ya dia cetak lah gitu ya PDF kita itu. Saya kembalikan itu soal moral. Kita nggak bisa itu di luar kendali saya kalau ada orang yang begitu ya. Bahkan Brin udah memperingatkan gitu ya. Tiba-tiba dia jual di mana gitu ya di media Di Loka Pasar. apa di marketplace, nah di loka pasar ya itu di luar kendali kita. Tapi jangan mikirin itu mikirin tadi orang bisa mengakses dan Bapak Ibu juga nanti menulis buku terutama buku ilmiah. Itu kira-kira Mbak Novi pengalamannya. Baik, jadi bisa saya simpulkan kalau melalui program akuisisi ini dampak penerbitan dan juga penulisan buku menjadi semakin luas ya Pak ya, dengan open access tadi. Ya, betul. Saya juga sebagai penulis terbantu karena saya downloadin aja itu semua karena
bukunya perlu semua kan. Oh ya, Salah satu betul-betul. keunikannya bukunya itu unik gitu. Bukunya itu unik gitu. Sehingga ini akan jadi referensi saya. Makanya ya saya juga download ya saya juga memberikan orang untuk akses download kan gitu ya, mengunduh karya saya gitu. Baik, terima kasih Pak. Apa harapan Pak Bambang terhadap program akuisisi ini ke depan? Mungkin ada masukan atau saran agar program ini ke depan berjalan menjadi lebih baik lagi, Pak. Kalau sekarang sudah baik Mbak Novi ya. Jadi tingkat keberlanjutannya aja yang tampaknya harus eh, ya kita memastikan berlanjut ya. Karena kan tidak ada putus orang enggak kan program namanya literasi atau apapun itu nggak selesai gitu ya. Nggak akan pernah selesai. Jadi mungkin ini program rutin tahunan yang harus terus berlanjut dengan juga apa ya istilahnya kuotanya lebih banyak. Tapi saya tahu juga kadang kuotanya sekian tapi nggak tercapai juga ya Mbak, targetnya gitu ya. Target akuisisinya karena tadi banyak naskah yang belum memenuhi syarat. Memang selain sosialisasi program ini perlu juga ada bimbingan teknisnya. Nah, ini mungkin saya kurang tahu ya. Ba- Mungkin bukan tugas BRIN untuk melatihnya, tapi tugas misalnya kampus tuh. Ya, kalau kampus tahu ada program ini, tentunya dia harus melatih dosennya untuk menulis sesuai dengan kaidah atau standar kaidah kode etiknya BRIN gitu. Nah, saya kira itu aja sih. Jadi salah satu poin dari akuisisi ini meningkatkan gairah menulis, tapi menulisnya harus benar kan gitu. Nah, benarnya ini harus dilatih gitu. Nah, begitu, Mbak. Baik, Pak Bambang, apakah ada pesan khusus untuk kawan BRIN yang ingin mengikuti jejak Pak Bambang, yaitu dalam mengirimkan karya-karyanya melalui program akuisisi pengetahuan lokal, Pak? Ya, jadi ini mesti direncanakan, rekan-rekan. Karena kan BRIN ini mengadakan tiap tahun. Kalau nggak salah, tahun ini 4 kali ya, Mbak, penilaian. Apa 3 kali? Betul, 4 kali, Pak. 4 kali. Nah, itu kan berarti kita sudah bisa ngatur waktu ya, menyiapkan naskahnya. Ya, paling cepat naskah itu disiapkan 3 bulan. Tapi kalau paling bagus tuh 6 bulan, setahun gitu. Baru kita siapkan. Jadi kan ada dua tuh, naskah yang sudah terbit atau naskah yang sama sekali baru. Kemudian teman-teman, kawan-kawan BRIN juga harus mengikuti apa membaca panduan. Mbak Novi ini kebiasaan kita ya. Ya mohon maaf gitu. Saya juga mungkin autokritik. Udah ada lomba ya Mbak, nggak baca panduannya gitu. Ya. Main kirim aja gitu ya. Karena nggak tertarik baca panduan mungkin ya. Atau nanya kan Pak Bambang, itu gimana sih masuk BRIN? Lah itu kan ada panduannya. Mohon dibaca gitu ya. Mohon dibaca terutama terkait dengan format naskah dan sebagainya sehingga itu memudahkan penilaian, memudahkan penyuntingan nantinya di dalam naskah ini. Jadi perlu persiapan, perlu mengikuti pedoman dan yakin gitu, yakin masuk gitu. Yakin masuk, terutama juga menyiapkan beberapa yang diminta, misalnya rekomendasi untuk review sejawat dan sebagainya, itu perlu rekan-rekan siapkan. Satu lagi, Mbak Novi, yang ketiga, tahu jenis bukunya gitu. Karena di Betul, BRIN ada betul, beberapa. Ya, betul. itu takutnya nanti salah kirim, tapi nggak apa-apa sih. Tadi teman-teman BRIN yang mengarahkan ini kayaknya buku buku fleksi ini nggak tahu ini. Cuma pada tahun ini tidak ada lagi buku anak ya, Mbak Novi ya. Ya, Eh, betul, Pak. jadi semuanya buku ilmiah dalam konteks untuk pembaca orang dewasa, gitu. Pembaca orang dewasa. Nah itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Tentu salah satu yang menjadi pertimbangan editor BRIN, pengalaman saya juga adalah keunikan dan kemanfaatan buku ini untuk pengetahuan lokal gitu ya. Nah, jadi kalau gini nanya ya misalnya, taktis menyunting ini lokalnya di mana sih? Nah kayak gitu kan. Nah, ya lokalnya karena saya melihat di Indonesia editor itu belum banyak mendapatkan referensi secara teori konteks Indonesia loh. Jadi semuanya harus konteks Indonesia lokal itu. Bukan hanya kearifan lokal, tapi juga sesuatu fenomena lokal yang terjadi di Indonesia. Maka itu bisa diangkat. Ini salah satu pertanyaan Mbak Novi sering. Pak Bambang, saya bikin buku ini lokalnya di mana gitu ya.
Karena kan ini pengetahuan lokal. Loh, konteks Indonesia itu sudah lokal, jadi pengetahuan. Kalau misalnya saya bicara penyuntingan ini memang kearifan lokal kita, ya bukan, ini kan dari dari Eropa. Ya, cuma kita mengembangkan sendiri ilmu ini gitu ya. Dalam misalnya bahasa Indonesia, ini lokalnya ada, ada EYD. EYD itu kaitannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan lokal, iya. Jadi kita juga bisa menyunting dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira itu pesannya Mbak Novi. Baik. Wah, terima kasih, Pak. Kawan Brain sekalian, ternyata seru banget ya perbincangan kita kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dari Pak Bambang, apa ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brain sebelum kita menutup obrolan podcast kali ini, Pak? Ya, Mbak Novi, sebuah modifikasi dari pepatah yang tadi juga di awal udah Mbak Novi sebutkan. Jadi ada pepatah, tak kenal maka tak membaca maka tak menulis maka tak menyunting, dan tak menyunting maka tak sayang. Gitu ya. Oh, ini Pak Bambang Cakep. bilang plesetan, tak menyunting, tak mempersunting katanya gitu ya. Nah, tapi maknanya begini, Mbak. Maknanya kita mulai dari mengenal dulu kan, mengenal alam dunia dan sebagainya, kemudian membaca, ya, kemudian menulis. Karena kalau membaca nggak menulis itu kurang afdol, ya. Dari menulis maka harus ada menyunting, minimal swasunting yang kita lakukan terhadap tulisan kita. Dari situ muncullah rasa sayang terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita sunting, sehingga kita dapat mencintai pekerjaan kita sebagai penyunting atau editor. Demikian, Pak Novi. Wah, terima kasih banyak Pak Bambang. Ada banyak ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan pada kesempatan ini. Nah, bagi kawan BRIN yang belum sempat membaca buku Taktis Menyunting, Panduan Belajar dan Berlatih, Mematut Naskah Sehebat Penyunting Profesional, kawan BRIN dapat membaca dan juga mengunduh secara gratis di laman penerbit BRIN di penerbit.brin.go.id ya. Baik Pak Bambang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Bambang yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kawan BRIN, berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya, kesediaan dan Sama-sama. ilmunya. Ya, Sehat-sehat selalu sama-sama. Pak Bambang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan Brin. Sama-sama Pak. Baik, kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN, seperti Pak Bambang, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan di bawah ini. Sekian podcast kali ini, saya Novi, selaku host podcast episode ini undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.